Apa bedanya karisma dan wibawa? Dan bagaimana membentuknya? Di era sekarang, apalagi tahun 2025, dunia makin cepat banget berubah. Orang gampang banget viral, gampang terkenal, tapi juga gampang hilang. Nah, kalau ngomongin soal pengaruh personal, ada dua hal yang masih relevan banget dari dulu sampai sekarang, yaitu karisma dan wibawa. Cuma banyak orang yang suka ketukar nih. Karisma sama wibawa itu mirip, tapi nggak sama. Ibaratnya kayak lo lagi main game, karisma itu skill aura positif yang bikin lo gampang dapat tim. Sedangkan wibawa itu skill leadership yang bikin tim lo nurut sama keputusan lo. Karisma itu daya tarik personal, bukan soal good looking aja, tapi lebih ke aura bikin orang pengen dekat, pengen dengerin, atau sekedar nyaman di sekitar lo. Contohnya gampang, lo pasti punya teman yang kalau bikin story IG atau TikTok receh, kok seru banget gitu untuk ditonton. Atau kalau nongkrong dia ceritanya random pun semua orang bisa ngakak. Itu karisma, ada energi positif yang bikin orang betah. Jadi karisma itu sama dengan bikin orang kagum, betah, dan pengen connect. Nah, beda lagi sama wibawa. Wibawa itu bukan soal jadi lucu atau rame, tapi soal bikin orang respect. Orang yang punya wibawa biasanya nggak perlu banyak ngomong, tapi sikapnya bikin orang segan. Bayangin, lo punya senior atau atasan yang kalem banget, nggak pernah marah-marah lebay, tapi sekali dia ngomong, semua orang diam, fokus, dan nurut. Itu karena dia punya track record yang bikin orang percaya. Jadi wibawa itu sama dengan bikin orang hormat, segan, dan percaya sama lo. Singkatnya, karisma itu bikin orang follow lu secara literatul dan figuratif. Sedangkan wibawa bikin orang respect dan dengerin lu. Kalau karisma doang, lu disukai, tapi bisa jadi nggak dianggap serius. Sedangkan kalau wibawa doang, lu dihormatin, tapi bisa jadi kelihatan jauh dari orang lain. Kabar baiknya, karisma itu bisa dilatih, bahkan di era digital sekarang. Banyak caranya. Yang pertama, latihan komunikasi. Bisa lewat konten, presentasi, atau sekedar ngobrol di grup WhatsApp. Intinya ya belajar aja nyampain sesuatu dengan cara bikin orang nyaman. Yang kedua, spread good vibes. Positif bukan berarti fake happy ya, tapi gimana lo bisa bikin orang lain merasa lebih baik setelah ngobrol sama lo. Yang ketiga, jadi autentik. Orang sekarang gampang banget nih ngedetek kepalsuan. Jadi, be real. Versi terbaik lo sendiri itu sudah cukup. Yang keempat, peka sama sekitar. Kalian bisa baca situasi, kapan harus bercanda, kapan harus serius. Wibawa datang dari sikap yang konsisten. Apalagi sekarang, dunia kerja makin fleksibel. Remote, hybrid, atau bahkan freelance. Orang bakal respect sama lu kalau lu, yang pertama, lu bisa diandalin. Janji jam 9 meeting online, ya on time, datang jam 9. Konsistensi yang kecil begini, kalian kumpulin akan jadi besar. Yang kedua, lo tegas tapi fair. Misalnya nih, jadi tim leader, bisa bilang enggak dengan jelas tanpa bikin orang sakit hati. Yang ketiga, lo jaga sikap. Bukan berarti kaku ya, tapi tahu kapan harus chill, kapan harus profesional. Yang keempat, lo punya integritas. Kalau bilang A, ya kerjain A. Dunia digital sekarang gampang banget ngasih spotlight. Jadi sekali bohong atau gagal tanggung jawab, wibawa langsung turun. Jadi kalian harus hati-hati. Jadi gimana? Harus pilih karisma atau wibawa? Gak harus milih. Justru kombinasi keduanya itu paket lengkap. Karisma itu bikin lo gampang connect atau disukai banyak orang. Sementara wibawa bikin lo dipercaya, dihormati, dan dianggap serius. Jadi kalian bisa pelajarin dua-duanya. Di dunia kerja 2025 yang serba kolaboratif, keduanya penting banget. Lo bisa jadi sosok yang fun, asik, relatable, tapi sekaligus juga jadi orang yang diandalkan, dipercaya, dan dipandang punya pengaruh. Intinya karisma dan wibawa itu kayak dua skill penting yang harus lo upgrade terus. Sama kayak upgrade aplikasi di HP, karisma bikin lo gampang dapat koneksi. Wibawa bikin lo awet, dihormati. Kalau kedua-duanya balance, lo bukan cuma disukai, tapi juga didengar. Jadi mulai aja dari hal kecil dulu. Belajar mendengar, jujur, konsisten, dan gak gengsi nyebarin energi positif. Sekarang, di tengah tahun 2025 yang penuh hustle culture dan social media pressure, punya karisma plus wibawa adalah salah satu kunci biar lo bisa berdiri tegak, bukan cuma eksis sesaat.